Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi untuk program IT. Dan saya Irwan Firman akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Kami tunggu untuk Anda yang akan bergabung bersama kami di line phone 0271 679 3000 ataupun di line SMS kami tentunya. Dan saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada di setiap hari Kamis pagi ya, kami akan hadirkan narasumber yang akan berbagi inspirasi melalui IT yang kemudian diterapkan oleh beliau dan kemudian dampaknya yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat luas. Pemirsa, di pagi ini saya kedatangan tamu, beliau Dr. Fajar Suryawan, adalah akademisi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, rumahnya di Pabelan dan alamat kantornya di Pabelan ya, dan alamat rumahnya di Klaten. Kita akan membahas mengenai teknologi informasi ya tentunya, dan aspek-aspek yang kemudian meliputinya. Kita sapa dulu Dr. Fajar Suryawan. Masih muda, saya panggil Mas atau Mas saja Mas boleh. Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar sehat ya? Sehat sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Firman, dan sehat? Baik sekali. Dan tentunya siap berbagi informasi, motivasi siap, juga ya, untuk saudara kita di rumah. Pak Fajar aja deh ya. Pak Fajar. Ya, kaitannya dengan sejarah dan aspek sistem informasi, di mana sekarang informasi sangat berkembang pesat ya Pak ya, di mana Indonesia menjadi negara yang berkembang, tentunya juga sangat membutuhkan sistem informasi ini untuk berbagai lini kehidupan kita. Betul. Gitu. Ya, Barangkali ada paparan awal dulu Pak, monggo. Ini saya kebetulan juga saya sudah menyiapkan slide-nya. Mungkin nanti bisa ditayangkan. Tapi perlu kita sadari bersama bahwa kita hidup di zaman sekarang ini berbeda sekali dengan hidup di zaman dulu. Zaman dulu. Ya. Ini kalimatnya tampaknya sederhana, tapi bisa kita elaborasi seperti ini. Jadi misalnya kita kebetulan terlahir di tahun sekitar 1200 Masehi, gitu. Lama sekali. Lama sekali. Dan lalu 100 tahun kemudian 1300, di jarak 100 tahun ini nggak banyak perubahan terjadi. Jadi katakanlah bahkan sebelum tahun 1000 atau tahun 0 sampai dari Masehi, Nabi Isa lahir, kemudian Nabi Muhammad SAW terlahir, kemudian tahun 1000 dan seterusnya. Selama 5000 tahun terakhir di situ, itu mungkin secara teknologi tidak banyak berubah. Betul. Kemudian bisa kita cermati, kemudian ketika dari 1200 sampai tahun 1500 katakanlah mulai ada perubahan. Tapi ini ya 500 tahun sekali mulai saat itu. Nah, kemudian setelah 1500 sampai tahun 1900-an itu mungkin 100 tahun sekali ada sesuatu yang baru dari sisi teknologi. Jadi misalnya hukum Newton, yang itu semua diawali atau diinisiasi diilhami oleh ilmuwan-ilmuwan Islam tahun 1100 di masa lalu, yang luar biasa. Lalu kemudian 1500-1600 itu ada ya Galileo, mungkin sebelum itu Galileo ya. Kemudian ada Newton, kemudian terus berkembang. Nah, ini jaraknya semakin sempit antar penemuan ini. Bisa kita bayangkan. Jadi ketika di abad-abad itu perkembangan teknologi sudah mulai ada. Tapi jangan lupa sejarah dari awal manusia. Jadi katakanlah 10.000 tahun pertama dari 10.000 tahun sebelum Masehi sampai Masehi, 0 Masehi itu ya penemuan apalah ya, mungkin ada orang bisa bikin semacam kerajinan dari besi, roda ditemukan dan sebagainya, tapi nggak banyak. Ya, kemudian semakin lama. Nah, kita kemudian melihat tahun 1800 sampai 1900-an itu ada penemuan yang macam-macam, mobil, kemudian 1905 itu ada pesawat terbang luar biasa. Kemudian sesudah itu semikonduktor, vakum tube dulu ya, komputer sekitar tahun 50-an, 40-50, dipicu dengan Perang Dunia Kedua. Kemudian di tahun 1970-an itu semikonduktor, IC mulai ada. Dan kemudian perkembangannya itu tidak 100 tahun sekali, ya 10 tahun sekali itu ada hal yang baru. Kemudian ada komputer, 10 tahun kemudian tahun 1990 mulai ada internet. Kemudian tahun 2000-an ada mobile phone, telepon genggam, saat itu masih sederhana. Kemudian 10 tahun kemudian ada penggabungan antara teknologi mobile dengan teknologi internet. Dan ini perkembangan yang semakin lama semakin cepat. Kita tidak tahu ke depan ini mau seperti apa. Dan ini perlu kita sadari, artinya jangan hanya sebagai manusia yang konsumtif saja,
akan tetapi kita mengetahui latar belakang sejarah. Seperti halnya saya memakai baju ini, saya harus ingat, oh ini adalah dari katun kapasnya buatan Tuhan. Kemudian campur tangan manusia di sana ada, membuat benang, membuat kain, ada pekerja yang mengambil ininya, ada pekerja pabrik. Kita tidak boleh lupa kepada proses dan sejarah. Ada nah, begitu juga gitu dengan ada desainnya dan bagaimana umat Islam ini menanggapinya. Tidak boleh hanya ikut kereta, tapi ikut melihat prosesnya, kemudian kita ikut merubah menuju kebaikan, merubahnya membuat itu semua menuju kebaikan dan seterusnya. Itu awal dari saya. Mungkin bisa dimulai bisa slide-nya. Dibuka slide-nya, kawan-kawan. Ya, sambil melihat slide-nya ya untuk saudara kita yang ada di rumah juga bisa. Ini mungkin saya mulai dari sini ya. Jadi saya tadi udah bicara masalah sejarah sedikit mengenai komputer. Nah, ini salah satu yang menjadi aplikasi dari alat komputer. Komputer itu kan alatnya ya, seperti halnya yang alat-alat yang lain. Ini adalah sebuah sistem informasi, di mana sistem informasi itu ada orangnya tentu saja, kemudian ada perangkat kerasnya, tadi komputer itu, perangkat lunak itu ya bagaimana kejadiannya, artinya dia perangkat lunak seperti kita semua tahu ya, ada sistem-sistem software ini itu, kemudian prosedur itu prosedur ya bagaimana orang itu bekerja dalam bisnisnya. Misalnya prosedur kayak MTA TV misalnya, ini dari kamera masuk ke dalam karena mixer, kemudian ada programmer komputer di belakangnya, operator, kemudian dia memancarkan dan seterusnya. Ini prosedur-prosedur itunya. Kemudian jaringan dan komunikasi itu jelas tadi networknya. Kemudian basis data ini yang menyimpan data-datanya. Kemudian, nah inilah yang mungkin bisa kita rasakan sekarang. Jadi ada komputer, ada sistem informasi. Apakah bedanya dan bagaimana mereka saling mendukung, nanti mungkin bisa kita elaborasi. Mungkin slide berikutnya. Baik. Sebagai contoh ya, jadi bagaimana sistem informasi itu ada di sebuah contoh aja, travel agent misalnya. Jadi yang kita selama ini menganggap sederhana, bukan menganggap sederhana, melihatnya mungkin dari luar sederhana. Mbak, saya pesan tiket, simple ya, pesan tiket, kemudian tiba-tiba kita terprint, kemudian besoknya kita terbang. Kok mudah sekali gitu. Tapi di belakang itu semua, itu ada sebuah proses yang yang berangkai. Yang berangkai, betul sekali. Jadi katakanlah di situ ada individual customer masuk ke dalam sistemnya itu, database, kemudian ada yang mengecek kursinya masih kosong atau tidak, dan seterusnya. Dan ada maskapai penerbangan. Ini sebuah kompleksitas yang luar biasa yang lainnya, dan dia berkomunikasi dengan travel agent ini. Kemudian nanti juga dihubungkan dengan hotel dan sebagainya. Jadi kita melihat ini sebagai sebuah big picture. Ini ada sistem informasi travel agent, tapi di belakang itu rangkaiannya akan luas sekali. Ini sebagai contoh saja. Jadi penggunaan, mungkin slide berikutnya. Ya, ini komputer ada di mana-mana. Jadi ada, kalau sekarang itu mungkin ada komputer pribadi, ada mobile phones ya, telepon genggam, HP di sini bilangnya. Embedded system ini komputer yang ada di benda-benda yang kecil-kecil ya, misalnya kamera itu misalnya pasti ada komputernya, kemudian ada charger itu ada komputernya, microwave sekalipun akan ada komputernya. Nah, ini dari sisi hardware-nya, tapi sistem informasi juga sangat luas. Transaksi kita misalnya ke sebuah gerai Alfamart, Indomaret itu ya, itu kan mau beli apa, kita di sana disodori dengan komputer, mbaknya ngetik itu kita beli, dan di belakang itu nanti ada proses yang lain lagi, otomasi dan sebagainya ya. Nah, ini begitu luas dari mana kita memulai mempelajari ini. Memang ini salah satu yang dipelajari di kuliah-kuliah itu kan tampaknya kompleks. Ini harus mulai dari mana? Ini ya banyak caranya. Kemudian karena kita waktunya juga terbatas, mungkin ya kita sedikit-sedikit. Mungkin slide berikutnya. Nah, revolusi komputer, ini saya kembali lagi ke komputer, tadi sistem informasi supaya nanti kita semakin jelas. Itu memicu revolusi di bidang lain. Jadi tren teknologi komputer itu adalah semakin powerful, artinya semakin kuat, semakin canggih, dan semakin murah. Gitu. Mungkin slide berikutnya. Nah, ini sebagai contoh ya. Jadi
kenaikan, ingat di sumbu naiknya itu, sumbu Y-nya itu tidak linear, tapi itu log ya, 10, 100, 1000, 10.000. Dan ini adalah RAM ya, dari sumbu X-nya itu tahun 76, 78 sampai 2012, dari 16 kilobyte memori sampai beberapa tahun kemudian sudah 4 gigabyte. Luar biasa. Bahkan sekarang sudah 16, laptop saya 8 GB misalnya. Nah, kalau kita lihat dari prosesornya, kita lihat tahun 1951 itu vacuum tube dari pakai yang kayak lampu-lampu kaca itu luar biasa. Power yang buat yang diperlukan. Jadi misalnya saat itu komputer itu dibangun komputer itu akan membangunnya sebesar rumah ini, sebesar rumah, dan itu pun kekuatannya kalah dengan HP kita yang sederhana. Jadi itu. Kemudian lalu bergerak dari tahun 65 ada transistor, ada IC tahun 75, 95 ada IC skala besar, tahun 2013 ini ada Intel i7 itu kekuatannya itu kalau relatif terhadap vacuum tube itu adalah 250 miliar kali lebih powerful. Dengan harga yang sama, artinya katakanlah $1 dapat 1 kekuatan di vacuum tube, tapi kalau sekarang itu $1 dapat 250 miliar kali kekuatan saat vacuum tube. Jadi semakin powerful, semakin murah juga ini. Slide berikutnya mungkin. Nah, ini aplikasi baru ya, komputer di mana-mana kita lihat. Jadi ini sebagai enabler ya. Jadi komputer itu sekarang menjadi sebuah alat yang membuat bisa. Jadi tadinya nggak ada, menjadi ada. Karena adanya komputer. Misalnya Google itu tahun 50 nggak ada. Gampang aja karena nggak ada komputer. Gitu. Jadi komputer untuk pengendalian mobil, telepon genggam, Human Genome Project, jadi pemetaan DNA, kemudian WWW, World Wide Web, kemudian mesin pencari misalnya Google atau Yahoo. Ini adalah salah satu aspek yang dibuat bisa karena ada komputer. Jadi komputer ini ada di mana-mana. Ini slide berikutnya. Ini sejarah tadi sudah saya sebutkan. Tahun 900 sampai 1800 permulaan fondasi matematis, kemudian ada mekanisasi produksi, dan kemudian yang mulai menarik ini adalah tahun 1910, 1945 itu John von Neumann mungkin salah satunya. Itu teori permulaan dari teori komputasi, sampai sekarang masih ada itunya ya. Ilmunya akan terus berkembang, masih berkembang dengan pesat. Kemudian ada vacuum tube, kemudian revolusi semikonduktor di tahun sekitar tahun 50 sampai 70. Kemudian tahun 70 sampai 80 itu mulai ada penggunaan komputer pribadi. Kemudian 80 sampai 90 itu penggunaan komputer mulai meluas. Kemudian tahun 90-an mulai ada internet, email dan sebagainya. Tahun 2000-an itu ada mobile phone ditambah internet. Kemudian tahun 2010 ini adalah mulai di mana-mana ada internet. Ubiquitous computing, Internet of Things, dan ini kreatif era. Jadi kalau orang bilang dulu ada zaman pertanian, industri, sekarang ini zaman kreatif. Bukan berarti yang tadinya zaman itu punah, tidak, itu menjadi platform. Kemudian ada zaman teknologi informasi, maaf tadi salah. Tadi ada pertanian, industri, kemudian zaman teknologi informasi, dan kemudian ini ada zaman kreatif. Artinya sekarang itu anak-anak muda itu sangat-sangat terpisahkan dengan adanya internet ini. Dia membuat apps, dia membuat aplikasi-aplikasi yang istilahnya disruptif ya. Jadi itu mengubah bisnis. Jadi seperti yang kemarin terakhir ini Gojek ya. Gojek itu aplikasi mencari ojek. Jadi dengan beberapa aplikasi sana sini ojek datang. Nah, ini di Jakarta. Ini luar biasa. Jadi menarik sekali. Jadi kreatif era sekarang ini. Oke, mungkin slide berikutnya. Nah, ini adalah kita harus aware, kita jangan lupa bahwa ada istilah, ada data, ada informasi, dan ada pengetahuan. Jadi data itu sekedar angka, ada kata-kata ya data lah gitu. Tapi ini tidak bermakna kalau kita tidak mempunyai suatu pengertian. Ini data saja, belum informasi. Informasi itu nanti kita berguna. Tapi informasi saja ini tentu saja belum cukup ya, karena informasi ini saat ini itu
informasi itu berada di mana-mana. Betul. Jadi kita buka Facebook, ada teman yang update berita ini itu betul, Jokowi begini dan sebagainya ya. Ini itu, kemudian Barack Obama begini begitu, ini banyak sekali. Kita cari internet, kita beri waktu saya 5 detik dan sekali klik 2 klik udah tahu apa yang terjadi di sana sini, betul. Jadi di Palembang kebakaran, asap itu misalnya ya. Tapi ini informasi yang terlalu banyak ini, banjir informasi ini kita harus bisa memfilter agar kita bisa mendapatkan pengetahuan. Jadi ternyata di sini ada seperti ini. Jadi apa yang kita dapatkan dari informasi yang banyak kita agregat menjadi pengetahuan. Sebenarnya ada satu lagi yang di atasnya pengetahuan, yaitu wisdom, kebijaksanaan. Jadi kita banyak mengetahui, tapi kalau tidak bijaksana ya sama aja. Jadi kita di atas pengetahuan ada wisdom, yaitu kita menjadi arif ya, bahwa ternyata dunia ini ya cuma kayak gini. Jadi misalnya dan memiliki attitude yang baik ya, betul sekali, data informasi dan pengetahuan. Betul. Mungkin slide berikutnya. Kita kembali, jadi itu tadi sejarah sedikit, kemudian ini membahas komponen sistem informasi. Nah, sekarang ini dampak sosialnya ya. Sebagai alat komputer dan sistem informasi, tadi kita sudah mengetahui sejarah, bisa membawa manfaat ya, bisa pula mendatangkan bencana. Betul. Seperti sebilah pisau ya, jadi pisau itu kan bisa dipakai untuk mengupas mangga, atau untuk menusuk orang. Jadi ini selalu ada dua sisi dari teknologi. Ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya tentu saja dakwah MTA menjadi semakin berkembang ya, dakwah gerakan apapun yang baik ya itu menjadi semakin berkembang. Kemudian orang bisa mencari pengetahuan agama dari mana saja. Tapi negatifnya juga banyak, mungkin kecanduan internet, kemudian banyak fitnah di sana sini. Nah, ini tadi jadi data, informasi, pengetahuan dan kearifan ini harus diperlukan. Tergantung kepada manusianya pada akhirnya. People mentality. People mentality, the man behind the gun. Jadi orang yang di belakang senjatanya ini. Saya kira itu dulu Mas Firman sebagai terima kasih awalan. Pak Dr. Fajar Suryawan, dan pemirsa, melalui penjelasan dari Dr. Fajar tadi tentunya memberikan ini ya, masukan bagi kita bahwa perkembangan teknologi informasi tentunya kita juga harus tahu, dan juga flashback prosesnya ternyata seperti itu, panjang sekali, dan kemudian saat kita disuguhkan seperti ini juga harus berusaha untuk bijaksana memanfaatkan seoptimal mungkin begitu, Pak Fajar ya. Nah, untuk pemirsa yang akan bergabung bersama kami, tunggu di line phone 02716793000 atau di SMS kami di 08112553000. Kaitannya dengan perkembangan informatika ya Pak ya. Dipersilahkan untuk yang ingin bertanya, kami tunggu di dua line yang sudah kami siapkan untuk Anda. Nah, Pak Fajar, kalau sekarang di era Indonesia yang seperti ini begitu, kemudian menyikapi perkembangan informasi yang semakin kompleks juga. Kalau dari Pak Fajar sendiri, masukan-masukannya seperti apa nih kepada masyarakat Indonesia? Ya, ada banyak hal yang bisa dilakukan ya. Artinya kita sebagai masyarakat Indonesia, dari sisi pemerintah, dari sisi masyarakat nanti banyak bisa kita bagi menjadi katakanlah yang mempunyai akses untuk mempengaruhi ya, para orang-orang tua, para guru-guru juga, demikian juga dari person-personnya sendiri. Nah, kalau dari sisi pemerintah itu mungkin pemerintah juga sudah melakukan itikat baik ya, jadi mereka saudara-saudara kita di Jakarta pengambil kebijakan juga sudah mulai memperhatikan misalnya bahwa untuk tiap-tiap provider internet, artinya misalnya Indosat, Telkom, lalu dan lain-lainnya, XL gitu dan lain-lainnya, itu harus memfilter konten-konten yang tidak baik dari luar. Dan ini sudah dilakukan. Jadi ada misalnya ada konten-konten yang bersifat porno atau bersifat bagaimana, itu nanti SARA itu diblok seperti ini. Saya kira ini bagi beberapa pendapat ini ada hal yang positif ya, terutama yang pornografi itu jelas disensor oleh dan ini saya kira itikat baik dari pemerintah. Tidak hanya itu, juga pemerintah juga sudah membuat beberapa aturan perundangan di mana teknologi informasi ini diatur bagaimana agar seminimal mungkin terjadi cybercrime. Jadi seperti tadi itu ya, jadi ada negatifnya. Ini ada kejahatan internet. Ini sudah dimulai dibikin perangkat perundangannya. Kemudian itu dari sisi pemerintah. Nah, kalau dari sisi masyarakat itu ada hal-hal lain juga yang yang telah dilakukan. Bagaimana orang tua itu membatasi anaknya agar tidak kecanduan gadget misalnya. Jadi katakanlah gadget
boleh kalau malam Sabtu sama malam Minggu saja misal seperti itu dibatasi agar anaknya belajar juga, atau bahkan tidak boleh main gadget, disuruhnya keluar. Silakan main gobak sodor apa teman, jadi main yang bersifat fisik ya. Ini bagus juga ini. Jadi teknologi informasi itu bukan segala-galanya. Kemudian dari sisi guru-guru juga saya kira sudah cukup bijak, di mana mungkin kalau masuk kelas tidak boleh bawa HP misalnya gitu. Kalau masuk ke keluar kelas ya silakan kemudian mengakses HP-nya. Sekali lagi ini adalah tinggal kebijakan kita, dan jangan lupa untuk selalu mengkalibrasi pengetahuan kita. Artinya ketika kita mempunyai pendapat, kita mempunyai pengetahuan, mari kita kalibrasi dalam arti kita diskusikan dengan teman-teman yang lain. Gitu. Jadi, oh ternyata kalau di rumahnya seperti apa Bu? Oh tidak boleh nonton TV seperti ini. Kalau jam ini, oh saya juga. Jadi saling menasehati seperti itu. Ya. Sehingga mudah-mudahan dengan saling share yang baik-baik tadi, penculikan melalui Facebook, kemudian melalui Twitter dan lain sebagainya juga terminimalisasi ya Pak ya? Iya, cuman gini Mas, ini kadang karena orang tua itu kan orang yang tua ya, artinya kalau anak-anak SD, SMP itu kan update tentang kemampuan alat-alat ini kan cepat sekali. Betul. Kalau orang tua saya misalnya mungkin nggak tahu apa itu internet, apa itu email. Karena urusannya udah beda. Urusannya udah beda. Tapi anak-anak muda ini punya energi, punya semangat, greget untuk mempelajari, dan orang tuanya ini kadang tidak bisa mengikuti itu. Betul. Nah, sehingga orang tua ini harus gimana caranya agar bisa update teknologi, bahwa oh ada yang namanya Facebook toh, dan bahayanya di mana ini sangat-sangat perlu diwaspadai. Baik. Ya. Kemudian satu lagi sebelum saya ke SMS nanti ya, Pak, sebenarnya perkembangan dari 0 tadi, titik 0 sampai sekarang yang sangat-sangat luar biasa perkembangannya ini, apakah memang sudah ada yang memprediksi Pak? Artinya ini mengalir alami, natural begitu saja, atau memang wah ini bakalan ada perkembangan yang luar biasa begitu Pak? Iya, ini sebetulnya kajian yang tersendiri yang menarik. Itu ada beberapa pengarang di Barat itu. Salah satunya Raymond Kurzweil kalau nggak salah itu kajiannya, dia juga mengutip dari banyak tempat, itu yang namanya teknologi itu perkembangannya eksponensial, karena teknologi yang sekarang itu dipakai sebagai dasar, sebagai platform untuk teknologi yang akan datang. Jadi ini kan semakin semakin cepat gitu ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan juga, jadi misalnya dulu penemuan itu mungkin 5.000 tahun sekali, kemudian menjadi 500 tahun sekali, 50 tahun, 50 tahun sekali, sekarang mungkin 10 tahun sekali ya. 10 tahun sekali ada. Gampangannya mungkin dimulai dari penemuan semikonduktor itu yang sangat revolusioner, kemudian IC tahun 80-an tuh orang sudah bisa punya komputer sendiri, 90-an ada internet dan mobile phone, kemudian media sosial dan seterusnya, ini cepat sekali. Betul. Cepat sekali. Jadi berbeda dengan katakanlah tahun 1200 ke tahun 1400, 200 tahun itu ya. Itu mungkin tidak banyak yang terjadi, tapi sekarang 10 tahun saja atau 5 tahun saja sudah banyak sekali yang terjadi. Sekarang itu ada drone ya yang terbang, ada kameranya gitu. Bisa kemana-mana. Nah, ini polisi juga, anggota DPR mungkin juga sudah mulai membuat aturan. Yang di Amerika sudah ada aturan-aturan mengenai drone ini. Ini salah satu aspek teknologi yang harus kita cermati, dan bagaimana agar umat Islam ini secara umum bisa waspada, dan kalau bisa mengarahkan semuanya ini tidak hanya menjadi konsumer, tapi juga menjadi terlibat ya Pak ya, terlibat dalam penemuannya, sehingga kita memberi pengaruh yang baik gitu. Baik, dalam rangka enlightenment ya, dalam rangka pencerahan kepada siapapun begitu. Okay. Baik, kemudian saya akan coba siapa yang ada di SMS ya pemirsa dan saudaraku semuanya di 08112553000, dan ini pertanyaan dari saudara kita. Ya, kalau berbicara mengenai ilmu teknologi dan lain sebagainya, tentunya kita harus berpikir secara holistik ya pemirsa. Sepertinya pertanyaan dari saudara kita yang ada di 08326 sekian. Bapak, informasi yang saya dapatkan, Yahoo itu adalah buatan dari Yahudi. Dan bagaimana perkembangan Yahoo ini sebagai bentuk dakwah bagi mereka? Bisa kan kita bisa meniru juga seperti hanya apa yang telah mereka lakukan begitu? Ya, Pak. Pertanyaan ini bagus sekali. Jadi ini alhamdulillah ini Bapak atau Ibu ini? Tidak disebutkan namanya. Tidak disebutkan. Pak. Ya, ini mungkin anak muda biasanya yang atau yang berjiwa muda. Berjiwa muda, ya. Alhamdulillah.
kita membutuhkan sekali anak-anak muda yang concern kepada umat Islam dan semuanya ini teknologi, dalam kaitan teknologi. Nah, mengenai Yahoo, apakah itu Yahudi atau bukan, atau Google itu Yahudi atau bukan, kemudian Facebook itu Yahudi atau bukan, itu banyak versi informasi ya. Jadi dan kalau misalnya itu ternyata punya seorang Yahudi, apakah lalu kita berpikir lebih mending dipunyai oleh seorang yang ateis saja atau orang yang tidak percaya Tuhan aja? Katakanlah Facebook itu, Mark Zuckerberg itu dia orang ateis, dia tidak percaya Tuhan. Apakah lalu kita mau meninggalkan Facebook dan sebagainya? Ya monggo saja. Tapi perlu kita cermati juga ketika kita mau istilahnya memboikot ya, memboikot produk, kan sering ada kampanye boikot produk Amerika, boikot produk Israel. Well, oke saja, tapi yang konsisten. Kalau sekedar Coca-Cola, saya toh jarang minum Coca-Cola kan, boikot dan boikot sekalian aja Intel itu diboikot, kemudian komputer diboikot, atau Boeing katakanlah itu buatan Amerika juga pesawat. Jadi besok naik haji naik perahu saja. Kan ini karena kita tidak menguasai teknologi kan ya. Jadi katakanlah itu apa ya, ketika diklaim bahwa sesuatu ini buatan Yahudi, ini buatan Amerika dan sebagainya, memang katakanlah itu buatan Amerika, kalau bisa nggak kita meninggalkan? Kita sudah sangat pervasif ya. Oke, kita tidak usah impor komputer, prosesor Intel itu juga ternyata buatan Yahudi misalnya gitu. Ya kita gimana gini. Nah, gimananya ini pertanyaannya, lalu mungkin kita tidak bisa meninggalkan, tapi kita bisa apa ya? Yang jelas kita mencoba menyalip teknologi mereka. Katakanlah kita belajar yang keras, kita berusaha sungguh-sungguh, mentalnya yang jujur, pikirannya juga adil, terbuka gitu, terbuka agar kita bisa apa ya, mengungguli mereka di segala bidang. Nah, jadi ketika kita bicara apa ya, produk-produk ini produk mana, apa kita akan lebih happy kalau itu buatan Jepang daripada itu buatan Amerika? Ini pertanyaan reflektif saja, artinya lalu kita gimana dengan teknologi semuanya dikuasai oleh orang-orang yang bukan Muslim gitu. Kita bisa juga melihatnya dari sisi ini, mereka jualan, kita beli, ya nggak apa-apa juga kan, ada transaksi seperti itu sejak zaman Rasulullah. Hal yang bersifat duniaan, kita muamalah, mereka bikin Intel, bikin something new, Google, Facebook, kemudian bikin Yahoo segala macam. Ini ya kita membeli servis mereka, dan dengan catatan kita ketika membeli, ketika menggunakan itu jangan sampai kehilangan identitas kita sebagai seorang Muslim. Iya, akidah kita. Akidah kita, betul. Kita bisa kok, jelas bisa ya. Kita membuat Facebook, kita memiliki Yahoo, kita memiliki Google. Dan by the way, omong-omong ini Yahoo saya kira sudah mulai redup karena dikalahkan oleh Google, dikalahkan oleh Microsoft, dan ya itu terutama ya raksasa-raksasa itu. Baik, tapi pertanyaan kaitannya dengan Yahoo yang miliknya Yahudi, Bang, betul ya Pak ya? Atau bagaimana Pak? Saya tidak bisa mengkonfirmasi itu. Saya kira gimana ya? Tidak apakah relevan ya. Jadi kalau dari pertanyaannya yang perlu kita diskusikan, kalau itu miliknya Yahudi dan katakanlah lalu gimana, katakanlah misalnya Boeing, katakanlah pabrik pesawat terbang itu, McDonnell Douglas ternyata miliknya Yahudi, apakah kita lalu memboikot agar naik haji tidak usah naik pesawat terbang atau bagaimana? Ini kan betul. Efeknya nanti ke sana gitu ya. Baik, berarti simpulannya adalah kalaupun iya, yang jelas kita memanfaatkan dari sisi positifnya, dan bagaimana kita bisa mengambil pelajaran agar kita sebagai umat Muslim juga untuk lebih maju dan lebih maju, betul ya. Jangan lupa jangan sampai tertinggal identitasnya sebagai seorang Muslim, karena kita tidak menyelamatkan Islam, tapi Islamlah yang telah menyelamatkan kita. Betul sekali. Baik, kemudian kita sapa lagi Pak dari saudara kita yang ada di
SMS. Mohon disebutkan namanya ya, berikut alamatnya agar kami bisa menyapa dari 0857 sekian. Untuk pertanyaannya, Pak, bisa diinformasikan perkembangan industri kreatif yang melibatkan sistem informasi di wilayah Karisidenan Surakarta ini sudah maju atau belum? Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, apakah betul ketika kita menggunakan mobile phone dan menggunakan salah satu provider, kita bisa dilacak data kita dan bisa dilacak keberadaan kita? Apakah ini betul? Mohon kejelasannya dari Dr. Fajar gitu. Ada 2 pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Industri kreatif di Solo ini yang kaitannya dengan sistem informasi saya kira sudah mulai berkembang. Yeah. Saya tinggal di Klaten, jadi saya mengamati Jogja dan Solo. Yeah. Dan Klaten pas ya, sendiri. pertengahan. Yeah. Ya, industri kreatif di Solo terkaitnya dengan teknologi informasi ini, beberapa yang saya tahu adalah pemasaran batik gitu ya. Pemasaran batik melalui internet, jadi online, jualan online. Ini mungkin bukan hal yang baru, sejak dulu ada. Jadi orang bikin batik, jangan lupa punya Facebook page misalnya gitu kan. Kemudian dia fanpage-nya, kemudian dia punya jaringan teman-teman yang mengiklankan itu nih pembelian itu lewat Facebook misalnya. Ini sangat berguna ya bagi pemasaran. Kemudian ketika ada juga yang sifatnya sedikit unik ya. Jadi misalnya ada aplikasi, ini mungkin di Jogja, di Solo mungkin juga sudah ada. Jadi lewat HP ada sebuah aplikasi di mana itu memberitahu kepada orang yang menginstal aplikasi itu dari Google Play menuju Android-nya dia. Itu menginformasikan sekarang ini di Solo kegiatan hari ini eventnya apa aja nih gitu. Jadi nanti ada pameran apa di sini di tempat ini, kemudian nanti ada pentas seni di UMS misalnya seperti itu. Nah, ini aplikasi ini nanti diinstal, nanti tiap pagi katakanlah ada pemberitahuan acara ini, acaranya apa aja, update info seperti itu. Lalu mungkin yang jelas MT kan sudah ada app-nya kalau nggak salah MTA FM ini. Nah, ini kaitannya dengan industri kreatif itu. Saya kira sudah mulai berkembang. Saya kira ini terutama berada di pundak anak-anak muda yang sekitar mungkin lulus SMA sampai umur 30-an, 35, 40, 45 itu masih produktif dan pikirannya masih fresh untuk memikirkan sampai ke bawah. Artinya sampai ke menuju ke teknologi yang sekarang masih ada, artinya dia masih update gitu gampangnya, itu masih update. Nah, ini saya kira itu yang pertama. Jadi kesimpulannya untuk yang industri kreatif di Solo itu insya Allah sudah banyak. Untuk mengetahui lebih lanjut itu saya kira paling tepat itu menuju ke katakanlah BEM teknik informatika di berbagai universitas yang ada di Solo ini. Jadi katakanlah di UNS ada Universitas 11 Maret itu ada teknik informatika. Di sana ngobrol sebentar, anak-anak di sana sangat update. Kemudian juga di teknik informatika atau teknik elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta, itu anak-anak muda di sana sangat concern, sangat suka sekali eksperimen-eksperimen. Nah, itu mereka sekarang sedang apa in-nya, itu ya, mereka justru yang paling update. Kalau kita ini yang sudah mendekati mempunyai anak yang sudah mulai SD ini, pikirannya udah beda, mungkin hanya bisa mengamati dan mendorong saja. Baik. Kemudian yang kedua tadi lacak data. Yang kedua, ketika kita menggunakan salah satu provider, apakah betul kita bisa dilacak keberadaan kita oleh provider tersebut begitu? Secara teori memang bisa. Jadi istilahnya triangulasi ya. Jadi katakanlah sebuah provider, ada Telkom, Indosat, Excel dan sebagainya seperti itu, kan mempunyai BTS di mana-mana itu, Mas. Jadi ada di sini ada tower. Kemudian kita berada di suatu tempat. Jadi dengan informasi dari 3 tower, katakanlah kekuatan sinyal kita sekian watt, dari tower ini sekian. Kemudian disimpulkan dia berada di lokasi ini, tapi tingkat ketelitiannya tidak bisa sangat detail, tidak bisa lalu di sini tepat, itu nggak bisa. Cuman mungkin radiusnya berapa kilometer untuk bisa menentukan bahwa si X ini berada di sini. Secara teori bisa itu, tapi tidak bisa sampai sangat teliti. Saya pikir mungkin saya harus mengupdate lagi karena bisa jadi sekarang sudah mungkin ketelitiannya lebih detail lagi, karena
karena sekarang ini kalau tidak hanya dari sinyal GSM yang dipakai oleh provider itu, tapi juga dari sinyal WiFi. Katakanlah dia sedang menghidupkan WiFi-nya itu, sambil di GSM ada WiFi-nya juga. Nah, informasi WiFi-nya ini bisa terkonek, oh ternyata dia sedang di warung ini, dan ini dilacak dari IP address-nya, naik ke atas, oh lokasinya di sini misalnya. Gitu. Jadi secara teori kalau yang berada di belakang tower-tower itu mau, insya Allah memang bisa gitu. Oh ya, begitu. Ya. Ya. Ini mungkin kaitannya juga dengan kenyamanan dalam menggunakan providernya juga nih Pak ya. Dari saudara kita sedang melacak sedang mengakses apa dan lain sebagainya begitu. Ini diakses juga nggak begitu ya sama providernya begitu ya Pak? Ya, ini nanti kan itu lalu tergantung kepada terms and condition sama si provider itu mempunyai policy, punya kebijakan seperti apa. Jadi misalnya sebuah perusahaan klaim bahwa kami tidak akan membuka data akses apa yang Anda akses kecuali diminta oleh pengadilan. Seperti ini. Karena beberapa jurisdiksi, saya nggak tahu di Indonesia, tapi di beberapa tempat di luar negeri itu Google misalnya itu tidak akan membuka data oleh siapapun, tapi kalau diminta oleh FBI misalnya, mereka harus menyerahkan data ini ke mereka. Jadi ini tergantung kekuatan hukum yang ada di Indonesia misalnya, apakah ini di-enforce bahwa tidak diperkenankan misalnya sebuah provider membuka datanya dan sebagainya, meskipun data itu berada di server mereka sendiri. Ya, baik. Kemudian kami sapa Ibu Kapti yang ada di Wonosobo. Yang pertama, selamat kepada MTA yang saat ini juga sudah memanfaatkan teknologi sedemikian rupa untuk perkembangan dakwah Islamiyah. Kemudian yang kedua, Pak Fajar, saya ingin bertanya kaitannya dengan Google Map begitu katanya. Kaitannya dengan Google Map, bagaimanakah proses pembuatan Google Map? Dan saya dapat informasi mereka yang membuat Google Map, terutama yang ada di Indonesia, mereka akan berkeliling di Indonesia dan bahkan mereka akan tahu berbagai jenis potensi yang ada di Indonesia dan ini akan membawa misi khusus begitu. Baik, Ibu Kapti. Pertanyaan yang bagus. Jadi Google Maps itu sebuah aplikasi dari Google. Jadi kita lihat ke belakang sebentar. Jadi Google ini memang luar biasa. Jadi mereka itu Google-nya ini maksudnya menyediakan semuanya dengan gratis. Jadi kita tidak membayar apa-apa, Google memberi kita for free. Jadi email, kemudian Google Maps, Google Drive, ya ini luar biasa. Mereka mendapatkan keuntungan dari iklannya ini. Cara pembuatan Google Maps. Jadi Google Maps ini mereka pakai satelit yang jelas, satelit, kemudian dari atas mereka memotret. Ini bukan satelitnya Google, ini satelit dari berbagai macam perusahaan di Amerika, dibeli oleh Google, dipotret, kemudian itu kan ada semacam image processing, jadi jalan-jalannya itu dipetakan ya. Jadi ada semacam, jadi kalau kita memfoto itu dia ada semacam image processing seperti latar belakang ini, mungkin beberapa pemirsa di rumah ini tanamannya sebenarnya nggak ada di sebelah sini, tapi ada sprite ya, ada semacam hijau, green screen ya, kemudian ada dibikin latar belakang. Nah mirip seperti itu, jadi Google itu memotret jalan, kemudian nanti diekstrak garis-garis jalan itu, kemudian dengan berbagai macam informasi dari katakanlah Pemda setempat atau yang berkepentingan atau mungkin masyarakat juga, oh ini jalan Sudirman, ini jalan Slamet Riyadi, jadi nanti ditempelkan di sana, secara software ya ditempelkan, kemudian itu semua penempelannya dan penempelan, kemudian kalau kita berjalan itu ada tanda merah, itu ada Google Map bahwa kita sedang berada di sini atau kantor ini berada di lokasi sana, itu memakai namanya koordinat latitude and longitude. Jadi berapa bujur selatan, lintang selatan, berapa bujur barat. Jadi katakanlah seperti itu. Jadi ada koordinat angka-angka itu 5, sekian, 110, sekian, 5 lintang selatan dan seterusnya. Jadi ini ada koordinat, titik ini adalah koordinat sekian. Di sini berada kantor MTA misalnya, kemudian ada radionya di sini, lokasinya di sini. Nah kemudian itu semua digabungkan, koordinat-koordinat, peta-peta jalan, nama-nama jalan itu menjadi satu image katakanlah seperti itu dari servernya Google. Dan ketika kita memakai Google Maps, memakainya ada dua. Jadi memakai ini
kita bisa sedang melihat Google Maps itu berada di dalam screen di layar komputer kita mencari. Kemarin saya ke Jakarta, saya mencari dari Gambir menuju Cempaka, lewat apa sih? Kemudian Google, lewat sini, lewat sini. Kemudian base-nya apa? Itu semua terbantu lewat Google Maps. Nah, ini adalah Google Maps penggunaan kita mencari. Tapi ketika kita berjalan di luar, itu kita memakai Android phone misalnya, itu kan kita kita pengen mengetahui kita tuh berada di mana sih, dan kita dari rumahnya Pak Suryo itu berapa jauh lagi. Nah, ini menit lagi berarti saya berapa menit lagi, betul. Nah, ini memakai Google Map itu nanti ada itu layar di yang satu, kemudian layar di atasnya adalah ini diatur oleh posisi kita dari. Jadi alat kita ini menerima sinyal dari satelit. Android kita menerima dari satelit. Ada banyak satelit di atas sana yang berkaitan dengan GPS. Ini satelitnya Amerika. Kemudian satelit kita tuh alat kita tuh menerima minimal harus dari 3 satelit. Menerima sekarang posisi ini. Sekarang satelit ini mengirim posisi dia. Satelit A, B, C setidaknya 3 dari sekian banyak satelit. Berapa ya? 24 atau berapa itu. Dari minimal 3 itu kita terima di HP. Kemudian dia akan menghitung sekarang koordinat satelitnya begitu, berarti saya koordinatnya adalah di sekian lintang selatan, sekian bujur barat gitu kan. Berarti saya di posisi ini X. Jadi itu semua lalu ditempelkan di atas peta tadi itu, sehingga akan tampak seakan-akan simpel, yaitu ada gambar kita, titik biru itu kita berada di mana dan berada di jalan apa dan kita menuju kemana. Nah, ini itu secara simpel begitu Google Map membuatnya. Kemudian masalah jalan-jalan tadi itu ya. Ini tadi untuk impact-nya begitu Pak. Impact-nya ternyata seperti itu hal positifnya. Tapi ada kekhawatiran dari Ibu Kapti tadi bahwa mereka yang membuat Google Map tahu berbagai potensi yang kita miliki begitu. Mungkin ada misi tersendiri begitu Pak. Mungkin suatu kekhawatirannya seperti itu. Saya tambah dikit lagi mengenai Google. Google itu ada Google Street ya. Jadi kalau kita kadang melihat ada mobil di jalan, ada kamera di atasnya, ada tulisan Google, itu namanya Google itu sedang memotret jalan-jalan kita. Jadi nanti kita bisa klik suatu jalan, kita melihat jalannya seperti ini toh. Seperti saya kemarin itu, jalan Cempaka ini ada di sini ada busway-nya, saya harus berhenti di mana karena ada gambar-gambar jalannya itu. Nah, mengenai misi dan sebagainya, ada beberapa sikap yang bisa kita tentukan ya. Jadi beberapa orang itu, misalnya di Inggris ada sekelompok penduduk itu yang menolak Google Street masuk ke daerah mereka, tidak mau itu difoto. Jadi difoto. Nah, apa kita mau seperti itu? Ya, monggo kita pertimbangkan lagi. Karena ini juga ada positifnya, dan kalau masalah ada negatifnya, ya asal kita kuat diri kita dan pendidikan kita kepada anak-anak kita menjaga akidah dan sebagainya, saya kira kok tidak banyak yang bisa perlu dikhawatirkan. Yang penting kita membekali diri kita dengan dengan semangat Islam, dengan semangat kebersamaan. Saya kira kita malah kadang gini aja, silakan ke sini, kita akan bekerja sama, diskusi, kita belajar, kita saling memberi manfaat, dan yang penting kita waspada. Baik. Kemudian kami sapa Mas Arif yang ada di Malang. Pak, saya setuju dengan intelektual Muslim yang saat ini ada begitu. Tapi saya juga berharap agar tidak terkotak-kotak dan selalu open minded begitu katanya. Maju terus untuk intelektual Muslim, begitu katanya, yang mengaitkan dengan sistem informasi yang ada saat ini. Ada tanggapan dulu dari Pak Fajar? Saya kira ini statement yang bagus sekali ya. Bagus sekali bahwa kita memang harus open minded dan jangan lupa untuk mendukung semua yang baik ya. Jadi ada teman saya bilang, kamu kok berada di sini? Lah, ya nggak apa-apa toh, kamu berada di sana ya nggak apa-apa juga. Artinya dia mencoba mendukung semua orang. Jadi di kelompok manapun berada, tetaplah berbuat yang terbaik dan yang istilahnya itu yang pikirannya adil gitu ya. Jadi kalau memang itu bagus kita ambil, kalau tidak bagus ya kita buang. Jadi ada yang bahkan menganalogikan seperti ini. Jadi orang Islam itu mirip seperti lebah. Jadi dia mengambil
nektar dari bunga manapun ya. Jadi di sini dia mengambil yang baik, ke bunga yang sini dia mengambil baik, ke bunga kelengkeng dia mengambil yang baik, ke bunga randu dia mengambil yang baik, jadilah madu. Jadi memang betul kita harus open minded dan selalu bermanfaat ya Pak. Selalu bermanfaat, jangan lupa untuk selalu mencari kebenaran. Gini, itu tampaknya klise ya, tapi mencari kebenaran ini kita selalu merasa apa ya? Kita selalu merasa kita ini belum benar gitu. Jadi, oh ya, jangan-jangan saya salah, saya ke sana mencari ilmu, ke sini mencari ilmu, dan dengan cara seperti ini kita tidak mudah menuduh orang lain sesat. Betul. Justru mudah menuduh diri kita sendiri sesat. Jangan-jangan saya salah. Maka saya mau belajar kemana-mana. Saya ini sikap yang harus berarti dipupuk. setuju ya Pak ya dengan adanya intelektual Muslim yang kemudian selalu melibatkan teknologi untuk perkembangan dakwahnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan tentunya. Baik, kemudian ini karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan Dr. Fajar Suryawan kapan-kapan juga bisa gabung lagi di sini untuk kembali membagikan berbagai informasi kepada saudara-saudara kita. Satu pertanyaan terakhir, Dr. Fajar, kepada saudara-saudara kita yang kemudian saat ini menggunakan medsos ya, melalui Facebook dan lain sebagainya. Kadang orang tua juga kurang protek begitu, dan kadang juga antar remaja, antar pemuda bisa cekcok begitu, dokter, gara-gara itu begitu. Bagaimana masukan dari jenengan biar arif begitu untuk menggunakan? Dari sisi orang tua, jadi orang tua itu harus selalu update, dan anaknya itu mungkin kalau anak-anak itu tidak bisa dilarang-larang ya. Kalau dilarang-larang khawatirnya malah secara sembunyi-sembunyi sembunyi-sembunyi semakin nekat ini. Ya, kita diajak diskusi, tanamkan pertama akhlak yang baik, kemudian akhlak kepada orang tua, kemudian sopan santun. Mungkin kalau orang Jawa, mari kita ajak dia bahasa Jawa kromo ya. Jadi itu ya, semuanya itu upaya-upaya kita untuk menanamkan jiwa santun dan berkepribadian Islam. Insya Allah kalau itu sudah tertanam, dia mau pakai Facebook, pakai ini akan secara arif dan tidak lalu memanfaatkannya untuk kerugian orang lain. Jadi tidak memfitnah, tidak ini. Tadi ya, seperti yang sebelumnya, open minded, kemudian dia bijaksana dalam arti ketika kita mau mengucapkan sesuatu, mungkin kalau sekarang bukan mengucapkan ya, mengetikkan ya, mengetikkan sesuatu, kita lihat apakah ini bermanfaat, apakah ini melukai orang enggak ya, ini bermanfaat enggak ya, ini kira-kira akan menyebarkan fitnah atau menimbulkan kebaikan. Itu dihitung dengan matang, baru saya ngetikkan sesuatu. Sekedar komentar sekalipun, ada komentar yang sekedar untuk mengakrabkan antara yang ngepostkan dengan kita, itu nggak apa-apa, itu kan berarti menambah silaturahmi. Baik aja, oke bro, sip. Nah, misalnya kayak gitu, ketika dia seorang teman kita mengupload gambar bersama anaknya atau gimana gitu. Jadi hal-hal ini harus kita pertimbangkan, apakah ini menambah silaturahmi atau ini menambah musuh. Ya, jadi tentu kita pengen yang selalu menambahkan silaturahmi. Itu mengenai, saya kira ada lagi ya itu ya kayaknya ya. Sudah ya, saya kira saya itu, jadi jangan lupa untuk selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam ketika kita bergaul dengan media sosial atau dalam hal ini bergaul dengan apapun gitu ya. Baik. Ya, terima kasih Dr. Fajar Suryawan. Kapan-kapan harus mampir lagi untuk melanjutkan yang ingin dibagikan kepada saudara-saudara kita, dan habis ini langsung ke WMS atau salam ke Muhammadiyah Surakarta. Salam untuk teman-teman tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, saya sudah kebersamaan kita dengan Dr. Fajar Suryawan untuk membahas teknologi informasi dan perkembangannya ya sejauh ini. Tentunya belum lengkap kalau suatu saat harus kita undang lagi beliau untuk datang ke sini untuk berbagi informasi kepada kita semuanya. Kami mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.